Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan program kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bertumbuh dalam watak. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan judul sedikit berbeda, pertumbuhan watak Kristen. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh belajar minggu yang lalu tentang bertumbuh dalam watak, dan sekarang kami boleh tentang pertumbuhan watak Kristen. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk kami yang berbicara dengan sahabat Mentari yang mendengarkannya, sehingga kami semua sama-sama dapat memahami dan melakukannya dengan baik, dan dibangun watak Kristen yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara kami mau melakukannya. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan sebetulnya, bagaimana Allah memperlengkapi orang Kristen untuk bertumbuh dalam watak. Surat ini dikirim oleh Petrus untuk jemaat di wilayah utara Asia Kecil dengan tujuan supaya mereka kuat dan bertumbuh di dalam Kristus. Karena apa? Karena mereka mengalami penindasan dan tekanan akibat dari mereka percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana Allah memperlengkapi orang-orang Kristen untuk bertumbuh di dalam watak itu? 1 Petrus 2 ayat 2 dinyatakan di sana begini. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Setiap orang yang percaya dan menerima Kristus, lahir baru menjadi bayi rohani. Oleh sebab itu dia perlu firman Allah untuk pertumbuhan rohaninya. Dan saat ini kita menyimak dalam pertumbuhan itu terdapat dua hal, membangun watak dan pertumbuhan watak itu sendiri. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita simak 2 Petrus ayat 1 sampai 9. Namun kita melihat satu persatu. Mari kita melihat di dalam ayat kedua, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Saudara dan saya waktu percaya dan menerima Yesus diberikan hidup yang kekal. Itulah yang namanya mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara dan saya dianugerahi juga pengenalan kita akan Allah yang telah memanggil kita. Yang kedua, di balik itu Allah menganugerahkan segala sesuatu yang memungkinkan saudara dan saya hidup saleh di dalamnya. Dan juga pengenalan akan Allah, saudara dan saya mendapatkan janji-janji yang akan menguatkan iman saudara dan saya. Kita hendaklah hidup berdasarkan janji Allah, bukan perasaan kita. Satu contoh di dalam doa misalnya, Yohanes 15 ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerima. Ini janji Tuhan, Yohanes 5 ayat 7. Kemudian kita akan menerima segala sesuatu yang kita minta. Ada syaratnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tidak dalam kamu. Itulah salah satu janji. Masih banyak janji yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Salah satunya dengan mengenal Allah,
supaya saudara dan saya ada di dalam kodrat ilahi, luput dari kebinasaan yang di dunia ini akibat hawa nafsu. Ingat minggu yang lalu kita bicara, hawa nafsu adalah dorongan dari dalam kehidupan kita, dari dalam diri kita untuk memuaskan keinginan duniawi kita. Karena hawa nafsu pada prinsipnya berbeda dengan hal-hal yang rohani. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, lihat sifat-sifat yang disebut oleh ayat 5-7. Tadi kita berbicara bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Allah memanggil kita kembali, kita memiliki kemuliaan Allah yang dulu hilang akibat dosa. Dengan jalan itu Allah menganugerahkan janji-janjinya untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan di dalam iman kita. Di dalam iman kita, kita sudah diselamatkan. Kita minggu yang lalu membangun watak, dan watak itu dengan menambahkan dalam iman kita ialah ayat kelima. Mari kita baca. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasan yang dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena imanmu, kamu harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Yang pertama, tambahkan dalam iman kita kebajikan, perbuatan baik, hal-hal yang baik, yang minggu yang lalu kita sudah sebut. Berpikirkanlah hal yang kebajikan di dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, setelah menambahkan kebajikan, saudara dan saya menambahkan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan, pengenalan akan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, yang sudah menebus dosa saudara dan saya, yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa secara bertahap bertumbuh. Setelah kebaikan, kemudian pengetahuan akan Allah, kemudian penguasaan diri. Penguasaan diri adalah menguasai segala sesuatu yang berkaitan untuk melawan hawa nafsu. Minggu yang lalu kita bicara dalam bertumbuh dalam watak hawa nafsu yang dimotori dengan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yang semua itu harus dilawan dengan kehubungan kita pribadi secara intim kepada Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui doa, dan melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kemudian sesudah penguasaan diri, saudara dan saya perlu ada nambahkan dalam iman kita ketekunan, yaitu rajin ibadah dan bersungguh-sungguh di dalam kita menghayati persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan, doa, persekutuan, bereaksi dengan teman-teman yang satu iman, bahkan kita akan menarik orang lain kepada Kristus. Ketekunan yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Kemudian kesalehan. Kesalehan adalah keadaan yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Allah
memberkati saudara dan saya melalui ibadah yang sungguh-sungguh. Ketaatan menjalankan ibadah bukan sekedar ritual kegiatan, tetapi sungguh-sungguh dihayati. Karena kita sudah tebus dosa-dosa kita, dimerdekakan dari dosa. Oleh sebab itu, wujud terima kasih kita beribadah dengan Tuhan. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang bagaimana yang Paulus katakan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Kemudian berikutnya adalah kasih. Kasih ini dibagi dua. Yang pertama kasih kepada saudara, dan yang kedua kasih kepada sesama. Kasih kepada saudara, kita sama-sama mengetahui di dalam kita hidup, kita perlu berbagi. Berbagi kebaikan kepada orang-orang, terutama orang seiman dan saudara-saudara sendiri. Allah mengasihi saudara dan saya karena saudara mau berbagi. Kemudian kepada saudara-saudara yang sesama kita, orang lain, supaya mereka membaca kehidupan saudara yang suka berbagi, karena Allah sudah memberkati saudara. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana semua itu akan ditambahkan kepada saudara. Di dalam ayat 8 dikatakan, kalau semua itu ada pada kalian, maka Allah akan menjadikan saudara dari saya setia, mengasihi, dan beribadah dengan benar. Ayat 8 dikatakan demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil. Tidak ada istilah tidak berhasil. Apakah demikian? Saudara boleh membuktikan. Pasti dalam perjalanan kita ada kerikil-kerikil tajam yang akan menjadikan saudara, yaitu berupa pencobaan. Pencobaan-pencobaan itu kalau saudara saya hayati, bahwa Allah memperbolehkan itu terjadi, tapi Allah akan memberikan jalan keluar supaya saudara dan saya cakap menanggungkannya di dalam iman kita bersama Tuhan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, ayat 9 menyatakan kepada saudara dan saya, namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Allah menghapuskan saudara dan saya. Allah menjadikan saudara merdeka dari dosa. Allah memberikan hidup yang kekal, yaitu persekutuan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Allah menghapuskan saudara dari hukuman karena tidak turut dihukum, dan Allah memindahkan saudara dari perpisahan dengan Allah atau maut menjadi persekutuannya dengan Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Disiapkan rumah Bapa pada waktunya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang watak, ini ada satu kalimat yang baik sekali. Menabur pikiran, menilai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai watak, dan menabur watak, menuai nasib. Ini saya kutip dari Book of Illustration yang diterbitkan di Amerika, dari Knight Chicago. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mengakhiri renungan kita, kiranya saudara dan saya dapat memuliakan Allah dengan senantiasa menambahkan iman kita, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada sesama manusia. Mari kita sama-sama menaklukkan iblis yang senantiasa akan menggerogoti iman saudara, senantiasa menggoda saudara untuk memenuhi hawa nafsu, dan taklukkanlah itu di bawah kuasa Kristus dengan membangun
hubungan yang intim dengan Allah melalui firman Allah dan melalui doa. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh melihat bagaimana pertumbuhan watak Kristen yang harus menambahkan di dalam iman kami kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada saudara. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya itu. Biarlah kiranya tambah-tambah di dalam hidup kami beriman kepadamu dengan membangun watak dan melaksanakan pertumbuhan. Kami percaya pertumbuhan hanya terjadi oleh karena kuasa-Mu, dan oleh karenanya kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mengalami pertumbuhan yang benar di dalam watak Kristen. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.